Sebenarnya kalau penyertaan Tuhan tuh tak rasain dari awal banget waktu punya mimpi. Halo semuanya, selamat datang di Dialog Podcast. Obrolan antara dia, lo, dan gue. Jadi di kesempatan kali ini biasanya aku ditemenin sama cewek nih. Sekarang aku ditemenin sama cowok. Nah, orang ini sangat familiar nih di antara kita-kita. Nah, selain dia jadi host, dia juga sebagai tamu sih. Jadi multitasking nih. Dan dia juga pernah punya podcast. Jadi kita langsung panggil aja. Sini Mas. Sini mas. Silakan perkenalkan dirinya, Halo. Mas. Ya, mungkin kalian pasti familiar sama saya. Nama saya adalah saya Sumarlin. Ya. Saya Sumarlin. Saya Sumarlin. Bisa di-follow IG-nya. Instagramnya. Kalau di Twitternya saya Sumarlin juga. Oh iya, sama. Terus untuk di YouTube-nya juga saya Sumarlin. Bukannya promosi. Bukannya dulu Marlin Su ya? Marlinsu. Ganti branding. Udah ganti. Oh iya. Udah ganti. Udah basi. Siap. Gimana nih, Wing? Apa kabar? Sehat? Sehat. Tos dulu dong. Lama. Protokol tapi. Protokol. Jaga jarak. 1 meter. Gimana nih, Wing? Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan, luar biasa. Baik sekali saya. Gini ya situasi di gereja. Sekarang 1 tahun nggak ke gereja. Wah, udah 1 tahun lebih dari Maret. Iya, dari Maret sekarang udah hampir lumayan ya. Terus sekarang lagi sibuk apa, Wing? Kalau Erwin lagi sibuk kerja sih. Kerja? Udah kerja ya? Ya, puji Tuhannya. Asik. Kalau Marlin? Kalau aku sibuknya, ya sama sih, sibuk kerja sama paling udah mulai belajar ngedit video, Wih, foto-foto. nah Gitu. kebetulan nih bintang tamu kita nih sangat ahli di bidangnya nih. Oh sip, siapa tuh? Boleh lah Orangnya panggil. familiar di antara kita juga sih. Oh iya? Gimana? Oh, boleh lah. Boleh. Panggil. Biar nggak Yuk lama-lama. kita panggil lah. Mas. Nah. Halo. Selamat datang Ferry. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Erwin, udah lama banget nggak ketemu. Pandemi sangat menyiksa ya akhir-akhir ini ya. Ya, tapi saya lihat begitulah. Bapak postingannya tetap lancar kerjaannya, Pak. Puji Tuhan. Asik. Lagi sibuk apa nih? Ya, masih sibuk kerja sih. Kerja. Sekarang kan wedding udah mulai, jadi ada wedding. Oh, udah. Udah mulai sih wedding, habis itu pre-wedding. Banyak sih, ada yang muslim, ada yang Bali. Berarti di musim pandemi ini tuh makin banyak orang nikah justru ya? Atau sama aja sebelum pandemi? Sama aja, cuman sekarang udah mulai rame kayak dulu sih. Udah mulai rame. Oh kayak ya. dulu. Kalau dulu pas awal-awal pandemi ada Ya. beberapa job yang diundur sampai akhirnya baru di syuting, yang baru nikah di tahun 2021 nih. Oh, di pending, di cancel segala macam gitu di ya. pending setahun nikahnya. Wih. Enggak apa-apa sih, duitnya bisa ngumpulin. Iya. Gitu kan. Terus kita kan lagi bahas soal lagi sibuk apa segala macam nih. Aku juga lagi sibuk mulai buat ngedit, tapi ya lewat HP kecil-kecilan lah, biar ada aja di posting gitu di Instagram ya kan. Apa sih saran-saran gitu loh? Kayak HP nih, sebelum ke kamera kan jelas aku kan pakai HP. Siap. Harus pakai apa gitu, HP-nya apa? Harus pakai lensa kayak gimana gitu, ada saran nggak? Kalau buat penggemar fotografi yang HP yang masih awam mungkin baru punya modal HP. Jadi sebenarnya tuh HP apa aja bisa, asalkan ada kameranya itu. Oh, itu poinnya, penting ada kameranya. Iya sih. Jangan HP Nokia yang wes. Tolong ya Nokia ya. Yang buat ganjal pintu ya. Ya itu sih. Jadi HP apa aja bisa. Dan sekarang banyak sih kayak kalau misalnya kalian mau lihat trik-triknya tuh banyak di satu aplikasi yang tidak mensponsori acara ini ya. Ada di TikTok tuh banyak banget gininya. Tolong TikToker. Di TikTok, Instagram juga banyak orang yang nge-share kayak trik-trik. Trik-trik pakai HP, cara ngambil foto. Terutama ya kalau HP-nya udah bisa wide, ada lebih banyak lagi cara-caranya yang bisa wide. gitu sih. Nggak sampai sih kalau ini wide sih. Mumpung ada orangnya nih tanya ini. Nah, apa nih? Kan tadi ngomongin tentang fotografi nih. Nah, sekarang ada barangnya nih di meja. Boleh dipersilahkan? Boleh dong dikasih kita kepo nih. Ini apa? Kok aparaler sih?
apa peralatannya. Peralatannya. Ini biasa sih ini kalau yang 2 ini lensa manual ini udah lama banget punya. Us. Dari ini jujur kalau yang ini yang lensa manual ini salah satunya warisan dari Om, dari Om karena Om dulu fotografi. Jadi ini salah satu dari ini yang lensa Minolta nih warisan. Di rumah masih ada. Nah, kalau yang ini yang baru. Ini yang baru. Yang ini yang baru. Wah, ini kadang-kadang jual ginjal gitu. Iya nih. Enggak ya? Kalau Enggak ini ya? masih fresh banget. Ini ya beraniin lah untuk beli ini. Jadi karena job wedding lagi rame ya, Asik. beraniin lah ini. Jadi ini yang aku pakai karena aku biasa ngambil video, jadi aku biasa ke Sony. Jadi lensa-lensanya ya ada yang pinjam, ada yang sewa, tapi sebagian besar rata-rata pakai lensa ini sih, pakai 3 lensanya cukup sih biasanya gitu. Berarti 3 ini punya bapak semua? Eh Atau ada lagi temennya di rumah? Yang ini punya temen, ini mahal Bos. Oh, Ini mahal Bos. Ya ini mahal. Kalau ini punya teman. Satu kamera tuh banyak itemnya. Ya Gitu. banyak, ada kalau pakai video ada gimbalnya juga. Iya bener. Gitu. Nih, Supaya stabil. bukan. Gimana nih? Rambut itu. Gimana nih? Terus. Berarti apa podcast kita kali ini nih disponsori sama Sony, Sony. Canon, Minolta dan Tolong ya teman-temannya ini. tolong. Berarti akhir-akhir ini lagi sibuk ngambil wedding. Itu Iya, yang ngambil wedding itu tahu gini berarti ya? Tahu apa namanya? Tahu situasi ya? Ngerti nggak sih kayak Ya, ini kan musim pandemi, undangan sedikit berarti budgetnya bisa dihemat. Mungkin itu yang membuat mereka Iya, wedding betul. akhir-akhir ini. Betul. Itu nilai plusnya nih Oh, Kak, nilai plus ya di masa pandemi. Nilai plusnya di masa pandemi. Tapi Tapi kalau misalkan kita punya banyak teman, terus misalnya kita punya budget lebih lah. Ya, Misalnya punya ya. budget lebih sebenarnya termasuk murah juga karena kan kita istilahnya acaranya keluarga inti aja. Jadi keluarga inti si perempuan, keluarga inti yang laki. Terus nanti tinggal jasa live streaming aja. Jadi semuanya kan juga bisa Wih, nonton gitu. live streaming ya. Live streaming Udah dari ngalah-ngalain apa? Maunya Terus- sih kalau yang punya budget lebih sih biasanya sih ditampilin di stasiun TV biasanya ya, kalau Woi, nikah ya. kayak yang Mas itu sama Iya. yang Mbak itu, ya Iya. kan? Nikahnya lumayan tuh. Habis itu. Gimana Min? Bahaya nih Min. Itu. Terus. Wing, sikat wing. Nah, Gimana? Ferry berarti sekarang pekerjaannya nih apa nih? Maksudnya apa sih yang maksudnya selain fotografer, videografer, apa lagi nih? Maksudnya kerjanya? Selain fotografer, videografer, Eh, sebentar lagi jadi pernah jadi ayah. dancer kan? Wah, Oh, dancer. jadi ayah. Wah. Jadi ayah. Keren banget sih. Udah nikah? Udah dong. Ya, udah nikah. Wah, Itu. jadi Oh iya, di sini juga ada. Ntar lagi, udah nikah, ntar lagi jadi bapak. Tahu jadi bapak. Sip. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ntar manggilnya nggak Ferry lagi nih. Bapak Ferry. Bapak Ferry. Jangan, tetap aja manggil Ferry ya. Terlalu jauh ya kalau jadi bapak ya. Masih kecil. Terus berarti kan apa yang kamu apa namanya sibukin sekarang ini kan juga berawal dari hobi kan. Nah, kenal kamera, kenal fotografi itu dari umur berapa sih? Kenal kamera itu dari SMP sebenarnya. SMP. Dari SMP ya. Ya, Dari ya, ya. SMP itu karena teman-teman udah beberapa yang punya istilahnya punya kamera pocket dulu yang masih ngetren dulu Iya. kamera Oh, pocket. Yang berapa kecil. megapiksel? Ya, yang cuma Kodak. ya, yang cuma 8 megapiksel. Nah, Terus ada yang gini kan? Iya, Yang gini kan? Iya. ya gitu. Terus teman-teman tuh. udah banyak yang waktu itu zaman itu punya HP yang ada kameranya jadi udah ngerti juga. Dan waktu SMP itu juga punya laptop. Jadi emang suka sih dari SMP itu udah ngedit video, ngedit foto gitu. Nah, Terus unit yang paling pertama. Oh, yang paling pertama. Mm-mm. Paling pertama kebeli itu waktu itu Nikon. Oh, saya kira Nikon D3100. asli. DSLR. DSLR, itu udah DSLR. Saya kira Nokia Express Music. Kan ada kameranya juga tuh. Lumayan tuh. Saya dulu kenal bapak tuh pakai kamera Express Music itu buat fotoin saya di Google tuh.
Berarti Oh itu ya pas ya 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 ya, ya. Itu masih tuh. Mungkin editor bisa tampilin nanti boleh. di sini. Iya kan? Nah, tadi pas SMP, sekarang pas SMK. Ah, Ferry SMK di TI. SMK di SMK TI Bali TI Global. Bali Global. Jaya. Wih, Boleh teman-teman yang di TI yang Global boleh. Boleh, bisa tolong ya. TI Global. Berarti itu Jurusannya ah, Jurusannya multimedia. 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 agak jauh, justru jauh apa enggak? Enggak Begitu? dong. Enggak sih, deket sih. Oh, Malah Jadi Nyambung ya. berarti Jauh dari banget. SMP udah tahu nih passionnya apa sih, sukanya apa gitu. Mm-mm. ya sebenarnya pas SMP itu sempat galau sih. Jadi Dulu suka Ah. dance juga kan? ya suka dance juga, Mhm. tapi itu dance dari SMK itu. Jadi gini. Jadi waktu SMP itu maunya masuk di sekolahnya Erwin SMA 4 gitu. Oh ya, Oh. dari SMP 2 SMA 4 Ya deket. dari SMP 2 maunya ke SMA 4 Heeh. atau Resman gitu kan Tahu Resman banget nyarinya. aku ya. Tahu banget SMP 2 sama SMA 4. Terus habis itu mikir-mikir karena waktu di zaman itu kan istilahnya SMK tuh masih belum terlalu Ya, belum dilihat terlalu lah. dilihat, Ya, benar-benar. masih Kalau belum. sekarang malah Ya, bagus loh. kalau Malah sekarang malah lulusan SMA tuh Iya. malah kalah sama SMK. Kalau Iya. di dunia pekerjaan, ya Jadi- betul. Erwin ngalamin sih emang. Iya. Erwin apa? SMK? SMA, cuman SMA Erwin 4 punya temen yang SMK dan Oh. lebih jago dari yang SMA gitu. Bapak kan SMK juga, Bapak. Iya sih, tapi saya pariwisata yang bercita-cita pariwisata dan memulai karir di dunia potong ayam. Wah, Skip, nggak usah dibahas. Oke. Langsung. Ya Terus- jadi itu sih. Jadi waktu SMP ingat banget waktu SMP kelas 3 tuh pertama ngedit video pakai apa ya? Movie Maker kalau nggak salah deh. nah ya bukan, benar bukan. di Windows. Iya, ya. Aplikasi Windows. Movie Maker udah, cuman yang waktu mau tamat tuh lupa pakai software apa ya. Sebelum Movie Iya, Maker iya. ada gitu ya. Pokoknya dulu Oh, ya. waktu itu pakai software yang gampang banget. Pokoknya tinggal naruh Ya naruh naruh. gambar terus langsung jadi presetnya gitu lah, Ah. istilah pakai itu. Jadi waktu masa-masa perpisahan SMP udah bikin video gitu. Terus akhirnya masuk SMK di jurusan multimedia. Hmm, Itu 2000 berapa? Ya. 2011. 11. 2011 nggak salah. 2011 tuh masuk SMK. Setelah SMK kuliah. Kuliahnya Iya. di Isi dan Pasar. Isi Jurusan- dan Boleh di skip nggak? itu EASEY ya kan? Eh, Kan apa tuh? deterjen. Apa tuh? Isi. Apa tuh? Oh, ESAEY. Itu eh, easy. Oh iya. Iya. Oh, bukan Easy. lagi. Bapak tolong produk Bapak disimpan untuk next Tolong ya, episode aja, isi Pak. ya. Soklin aja, pakai Soklin. Kayak daya. Nah, Terus, berarti terus. jurusannya TV dan perfilman ya. Yoi. Ferry? Iya, diisi. waktu itu 2014 masuk Masuk isi isi jurusan TV film. TV film. Iya, Mm-mm, dan terus? bersyukur sih bisa selesai di 2016. Wih, cepat. sekali. Itu pasti Cepat Bapak banget mengalami percepatan ya kan? Bisa diceritain dong Pak, itu dari masuk kuliahnya, terus apa namanya, Maksudnya lika-likunya di Pas masa kuliah gitu. tuh dapat ilmunya berguna nggak sih buat kerja gitu? Kalau di kuliah pasti ada nambah-nambah ilmu, cuman karena aku udah di SMK, karena dari kelas 2 itu aku udah langsung ada magang kan di SMK itu, jadi udah langsung terjun ke dunia kerja di video di industri wedding, udah masuk dari kelas 2 SMK. Oh ya. Jadi itu udah dari kelas 2 SMK tuh udah ngerti software video, software foto, habis itu pengambilan gambar dan lain-lain udah belajar dari SMK itu sih. Terus waktu itu YouTube juga lagi booming-boomingnya orang bikin tutorial-tutorial. Ya. Terus lagi bikin apa namanya? Pokoknya lagi bikin seri-seri YouTube gitulah yang pendek-pendek sama Indofitgram gitu. Oh Jadi iya, Indofitgram. belajarnya di sana sih gitu ngeliat-ngeliatnya. Indofitgram. Ngelihatnya di sana sih. Jadi belajar di sana, habis itu tertarik di dunia video, akhirnya masuk isi. Cuman dengan struggle-nya di kampus dengan karena waktu itu kan udah kerja juga. Ya. Udah kerja, udah Ya. di kampus, jadi Kerja tuh emang menggoda iya sekali. betul. Kalau kuliah sambil kerja tuh emang menggoda sekali sih. Menggoda sekali ya, saya nggak pernah. Menggoda sekali sih. Cuman kalau bisa buat kalian yang kuliah selesaiin kuliahnya ya. Kalau bisa Kalau selesaiin teman-teman kuliahnya. yang kuliah selesaiin kuliahnya. Selesaiin kuliahnya karena itu ya memang mungkin banyak yang bilang kayak cuman sekedar titel, cuman ya itu suatu kebanggaan sih sebenarnya Yoi. buat diri kalian sendiri karena kalian menyelesaikan apa yang kalian sudah mulai gitu Yup, loh. betul. Iya sih. Itu jadi di situ sih sebenarnya
agak menyesalnya di situ sih. Karena nggak Karena nggak tidak diselesaikan dengan jantan, wede, kabur malahan kabur. jantan. Berarti Kabur malahan. total pas kuliah itu berapa semester dong jadinya? 4. 4. Aku berhenti itu mau masuk. Jadi mau ngisi KRS ke semester 5. Jadi full Ya. 4 semester itu kuliah. Oh gitu. Emang Wing kalau apa namanya? Kalau fullnya satu jadi E1 gitu harus berapa sih? Berapa semester? Rata-rata sekitar 140-an SKS. Maksudnya total dari Ngerti satu banget saya. 8 semester ya, 8 Berapa? semester. ya, 8 semester semester, jadi? 8 Oh, 8 4 semester. tahun lah biasanya lah. Oh, berarti 8 Bapak tahun. berhenti di 4 tengah-tengah. tahun. 4 tahun ya. Iya kan? Berhenti di tengah-tengah berarti. Pas banget di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah karena tergiur oleh rupiah. Ya, begitulah. Lebih Tapi- menggoda ya. Tapi sebenarnya kuliah itu nggak nentuin kesuksesan seseorang loh. Betul. Sedap nih Contohnya nih Erwin nih. Erwin ini kan kerja saat ini lagi kerja Ya. di dunia arsitektur. Di dunia arsitek nih. Nah, ada survei nih. Apa namanya? Kalau berdasarkan survei di Bali yang kuliah jurusan arsitektur, lulusannya hanya 1% yang jadi arsitek. 1%. 1%. Jadi Erwin dari antara 1% deh. Oh yes, amin. 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 Kita lihat ke depannya. Asik. Besok bikinin saya desain rumah ayam. Karena cuma mampu mungkin bangun itu. Rumah Ya. kucing enggak? Enggak. Enggak ya? Lebih Dan- ternak ayam tuh lebih menjanjikan. Betul. Dan Lanjut. kita punya menteri yang bahkan nggak kuliah, bahkan lulus SMP. Oh ya, siapa tuh boleh tuh? Ibu Susi Susanti. Oh. Iya. Susi Puji Oh, Susi Puji Astuti. Susanti. Maaf, Susi. Maksudnya Susi Puji Astuti. Hanya Ibu tamat Susi. SMP tapi jadi menteri loh. ini Jadi menteri Iya. kelautan. Ya, bener jadi nggak sih? kuliah nggak Mantan, kuliah, mantan. kuliah nggak kuliah tuh nggak menentukan keberhasilan seseorang, tapi emang dari dalam dirinya itu sih. Oh gitu. Iya. Tapi Rata- sebenarnya ya. kalau dari kuliah tuh kita enaknya gini. Dapat teman, dapat channel. Rata-rata Ya teman sih. rata-rata Kuliah itu yang teman-teman kita bekerja tuh pasti dari istilahnya kalau SD, Ya. SMP, SMA ya oke lah temenan gitu ya. Oh. Cuman rata-rata kalau yang udah SMK sih pasti temennya rata-rata di dunia kerja. Biasanya kebanyakan anak SMK tuh habis sekolah langsung kerja atau ya benar. ngambil paket belajar setahun untuk kursus di bidangnya, misalkan perbankan gitu. Bisa kan ada cuma sekolah setahun udah bisa kerja Ya, di ya. bank Ya, yang kayak yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan yang kuliah tuh biasanya lebih nilai plusnya sih nyari gini sih, nyari channel kenalan. Ya, Kenalan gitu sih. kayak Nilai lebih ke plusnya. relasi dan pola Relasinya. pikir juga sih. Iya, Pola pikir, Maksudnya ya. dilatih untuk dibawahin dilatih untuk di bawah dosen gitu. Jadi kayak kita harus Iya. Dan Gimana ya? dan itu melatih kita untuk ini sih, untuk disiplin. ya Karena kan disiplin gitu, maksudnya. kalau misalkan bener. kita Ya, mau disiplin. kalau kita mau bikin suatu misalkan perusahaan kecil gitu kan, kita akhirnya udah tahu dari kuliah tuh, karena di kuliah kan juga ada masa magang, cuman nggak tahu ya kalau Ya, di beberapa kuliah kayaknya cuman KKN doang, ada Ya. yang ada Oh, magang, ada yang KKN. KKN magang. Oh, kalau SMK itu training ya. Ya, training. Temen-temen. Ya, gitu dah. Kan ini sebentar sebelum diterusin kan ini saya yang nggak kuliah jadi saya diam aja. terus. Ya itu sih. Jadi Hmm. Jadi sebenarnya kalau ngikutin kuliah juga, sebenarnya di kuliah itu kan udah ada magang, KKN itu benar-benar nambah relasi, menambah jam terbang di dunia kerja sih gitu. Jadi buat teman-teman yang SMA juga dapat pembelajaran di situ. Cuman kalau yang udah SMK ya rasanya kayak ngulang SMK lagi sih. Oh, gitu. Kalau menurutku Ya. karena kurang lebih ilmunya sama, cuman memang beda tingkatan sih. Ya. Memang gitu. Berarti emang nambah beda relasi yang paling paling kerasa menjanjikan sih, lah ya. maksudnya. yang paling kerasa sih di situ ya. pas kuliah tuh Iya. relasi sih. Nambah relasi teman-teman gitu sih. sama nambah pikiran ya pas kuliah ya. Teman-teman saya curhat kalau kuliah itu lumayan, tapi itulah sebuah perjuangan mencari relasi atau dan lain sebagainya. Perjuangan hidup lah. Iya. Perjuangan hidup kita. Iya. Karena Jadi Karena kalau anak muda ngumpul-ngumpul ya. yuk, saya nongkrong banget orangnya. Kan masih muda, saya nongkrong banget. Terus Siap. terus Apalagi. selain itu berarti berhenti dan fokus buat apa namanya kerja lah, hinggapkan ya aja. dalam bagian fotografi segala video macam itulah.
kan sempat juga saya tahun berapa gitu kan saya kenal bapak, saya ngikutin juga. Itu sempat sampai ke Sumbawa apa Sumba buat nyari lokasi gitu. Itu Iya. bisa diceritain nggak, perjuangannya kan lumayan tuh. Itu Kerja sambil jalan-jalan. Yoi. 2017 kayaknya apa 18 ya? Aku Heeh. lupa. 2017 apa 2018 gitu. Mm-mm. Jadi pengennya waktu itu bikin paket ke Sumba. Heeh. Udah sih, udah posting di Instagram, udah Mm. di-promote juga waktu itu. Oh, sih. Ya waktu itu promote Instagram kayaknya masih belum booming ya kayak Belum kayak sekencang sekarang. ya sih. ya. Sekarang kencang banget dulu promote di Instagram, di Facebook, tapi ya cuma nenek doang gitu lah. Karena kan masalahnya yang kurang karena aku waktu itu nggak bikin sampel di sana. Itu juga sih budget sih Pak. Mungkin dulu Budgetnya. juga orang kurang terlalu familiar sama dunia fotografi gitu Iya ya. kan. Dan waktu itu yang ke Sumba tuh ya memang yang menengah ke atas sih, maksudnya yang Ya, benar-benar itu dah punya uang maksudnya. sih. yang Iya. lumayan Soalnya lah. Heeh. Soalnya dihitung-hitung budgetnya ke Sumba sama ke Singapura waktu itu sama sih. Jadi Oh ya? bikin harga sama ya. Oh. Di waktu itu harga tiketnya kurang lebih sama soalnya. Jadi waktu itu malah yang ke Singapura dapat sekali. Heeh. Weh. Oh, dapat juga ngambil di sana. Dapat sekali ke Singapura. Mantap, Jadi sempat mantap, sekali mantap. survei, Ya. habis itu sekali berangkat sama klien sih gitu. Ah, sih. Sama Asik. juga sih, saudara ya. Nah, ngomongin klien Saudara. nih. Hmm. Apa? Kan Ferry udah punya usaha sendiri nih, Yoi. namanya Atas Fine nama Photo sendiri Video. lagi kan. Fan foto video, Fan tolong foto di-follow. Boleh di Nanti- Editor, Pak, editor. nanti tolong ya. Boleh. Editor ya. tampilkan di bawah. Ambilkan. Editornya kasihan ya. Pak, tugasnya editor nanti kan digaji. Terus. Jahat terus. Nah, gimana maksudnya ceritanya sampai Ferry bisa buat usaha foto video? Ah, betul. Sebelum itu, kenapa Fine Foto Video? Nah, Ah, kenapa Fine nih? kenapa Fine? Mencari Fine itu apa sih? Mencari. Mencari. Fine itu mencari. Heeh. Ya, mencari foto. Fine Apa foto. maksudnya mencari fotografer terhandal? Wah, itu Atau dia. enggak? Anda ingin jumawa? Atau enggak gini. Kan kalau bule kan Nyari. Iya, nyari. jadi Find foto. I want to find foto video. Ah, Keluarnya ya, find ya, foto Pak. video. Google Fine Foto Video gitu kan. Kalau Terus, Google terus. find foto video. Ya, Ya gimana? Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi kayak Lah bener. Ya, Waduh, sesimpel itu sih. Jadi ketebak waktu itu sekali. jadi kayak kalau mau nyari foto video yang apa? Yang terbaik lah gitu. Maksudnya yang baik gitu ya cari di Fine Foto Video gitu sih. gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa Fine Foto Video ya. Sebenarnya nggak ada alasannya sih, cuman ya karena Fine Agar Foto Video bagus nih Dipermudah kayaknya. saat pencarian atau segala Ya macam gitu kan. dipermudah ya gitu aja sih sebenarnya namanya itu. Ya. Dan sekarang karena udah waktu itu kan dari SMK tuh bikin nama Fine Foto Video cuman ya iseng-iseng gitulah. Terus akhirnya semakin diseriusin. Sekarang lagi proses apa namanya ya? Branding kali ya. Lagi proses branding, lagi bikin logo juga, lagi bikin logo di suatu tempat. Jadi ya tunggulah bentar lagi launching sih kayaknya. Wih, Keren. launching. Kita tunggu Mantap sekali. segera Siap. mungkin. Fine Foto Video buat teman-teman yang mungkin mau wedding atau mau 17-an bisa nggak sih? 17-an Ada paket khusus kalau gitu? pas acaranya bisa sih. Kalau Oh, pas acaranya bisa. acaranya. Berarti Iya, nggak pas. nyiapin kue gitu nggak ya? Enggak. Oh, nggak. Itu IO ya paling ya. IO itu IO ya. aja. Mungkin teman-teman juga Pokoknya bisa dokumentasi lah, dokumentasi. untuk dokumentasi acara-acara tertentu bisa di Fine Foto Video ya Pak Editor ya. Foto video di sini ya. 17-an perpisahan juga bisa nggak sih? Perpisahan bisa, cuman kita lebih sering ya acara-acara nikahan, syukuran, kayak gitu. Syukurin. Syukurin. Sunatan. Belum pernah itu, Pak. Oh, Apanya yang di-shoot? woi. Ngawur. Iya juga ya. Kalau misalkan nikah kan intinya cincin. Cincin. Terus kalau sunatan, sudahlah iya. kita lanjut. Makan-makannya. Makan-makannya, bahagianya. ngobrol-ngobrolnya, Momen bahagia. bercanda-bercandanya. Betul sekali. Terus mulai dari hobi terus sampai fokus di sekolahnya gitu kan istilahnya, terus masuk ke kuliah meski nggak selesai, terus sekarang sibuk kerja, terus sekarang nanti harapan ke depannya kayak apa sih targetku gitu. Target mungkin kalau bukan aku, mungkin target kami kan soalnya kan Fine Foto Video kan anggaplah satu perusahaan kecil gitu kan. Apa sih target kami untuk gitu? Targetnya ke depan bisa punya ini sih, bisa punya istilahnya tim tetap. Kalau sekarang kan timnya masih freelance nih, masih cuma sana sini.
editor juga masih ngedit sendiri, kadang syutingnya masih syuting sendiri gitu kan. Jadi harapannya ke depan punya tim tetap yang istilahnya menghandle kliennya proper, habis itu menghandle sosial medianya proper, lagi menuju ke sana sih gitu. Jadi kayak semua kayak surat-surat perizinan udah diurus. Terus tinggal siap sekali. Ya doain aja lah, paling kayaknya dalam 5 tahun ke depan sih kayaknya, kalau dalam waktu dekat nih sambil ngumpulin dana Pak. Mungkin gitu. Bisa Erwin, dia kan jago foto. Erwin bisa juga. Bagus dia untuk foto. Enggak. Kebalik. Boy kebalik enggak lah. Mas Marlin yang jago. Mas Marlin. Nah, udah target udah ada. Tentunya buat capai target itu kan pasti ada aja masalah, ada aja godaan gitu kan. Iya. Selama berkarir gitu, ada nggak sih yang bikin kamu ngedown? Kamu gini nih. Bikin pokoknya aduh kliennya itu bikin kayak aduh tuh sampai aduh Tuhan, udahlah, nggak mau dah gini. Pernah nggak sampai di titik terendah kamu pas ngambil klien gitu? Sejauh ini belum sih, karena rata-rata kliennya asik-asik sih biasanya kalau di wedding pre-wedding. Ya mungkin tekanannya cuman ya karena di deadline mungkin ya. Iya di deadline karena saya kerja sendiri untuk editingnya mungkin di situ sih. Apalagi yang satu hari edit tuh apa namanya di wedding? Same day edit. Ya Same day edit. Ya, jadi wedding yang pagi malamnya udah tayang, jadi ngeditnya siang cuma 3 jam 4 jam gitu. Itu masih ada waktu. Seru ya. Sih. Dikejar gitu ya ditekan. Ada nggak sih yang Ferry inget mujizat yang Ferry rasain gimana sih pertolongan Tuhan di selama musim pekerjaannya Ferry saat kemarin atau kan tentunya kalau fotografi itu pasti ada aja kendala-kendala banyak kayak ya kendaraan lah ya kan? Terus spot-spot yang agak terpencil, terus belum lagi cuaca segala macam itu gimana tuh? Banyak sih. Jadi sebenarnya kalau penyertaan Tuhan tuh tak rasain dari awal banget waktu punya mimpi. Jadi mimpi punya foto video itu sebenarnya dari SMK itu dari waktu magang itu. Pengen rasa punya industri yang kayak gini tuh karena gimana ya? Kerjanya tuh nggak melulu di kantor gitu kan. Jadi kadang bisa syuting. Karena Ferry tipe orangnya yang nggak terlalu senang diam di kantor ya. Iya. Extrovert. Ya jadi gitu. Jadi kalau yang untuk editor ya oke lah. Kalau untuk editor ya wajar lah harus pastinya harus duduk gitu, wajar kan harus duduk lama. Jadi dari awal banget itu, terutama waktu bisa sampai di titik ini tuh ketemu orang yang pertama kali dapat kerjaan klien pertama di prewedding yang ngasih job-job gitu ada. Jadi waktu itu masih kamera Nikon. Habis itu pas kuliah udah upgrade ke Canon kan. Udah upgrade ke Nikon ke Canon. Oke. Ya maksudnya upgrade berarti udah kelihatan tuh kelasnya yang mana yang di upgrade, mana yang di downgrade. Ya jadi dari seri Canon yang kecil itu ngupgrade ke dari Nikon yang kecil itu ngupgrade ke Canon yang waktu itu lumayan lah, ke Canon 60D. Ya nggak terlalu wah banget sih, cuman ya upgrade lah gitu kan. Habis itu di satu toko kamera gitu ketemu orang yang nanya gini, "Mas fotografer ya?" gitu. "Oh iya Mas," gitu. "Bisa foto prewedding nggak?" gitu. Kalau saya lihat dari isi tasnya kayaknya bisa gitu. Isi tas ya masih ya udah tak bilang ya masih belajar, mau nggak kira-kira kalau ada job. Oh mau. Akhirnya tukeran kontak. Keren. Akhirnya temenan sih sampai sekarang, cuman orangnya udah pindah ke Lombok deh sekarang gitu. Jadi dari dia belajar banget kayak gimana handle klien, gimana cara istilahnya ngarahin klien waktu di hari H pre-wedding itu kan, karena dari subuh habis itu sampai sunset gitu kan, gimana kliennya biar tetap semangatnya ada di depan kamera gitu-gitu. Jadi rata-rata kebanyakan belajarnya malah langsung di lapangan sih. Di lapangan. Justru kuliah hanya ya anggaplah kuliah itu materi gitu ya. Iya, materi doang. Prakteknya ya selebihnya kita belajar di lapangan. Dan setelah dari kuliah ke kerja tuh kita dari nol lagi mulainya start. Iya benar. Dan kita bahkan kalah start dengan yang SMK yang udah kerja gitu. Sebenarnya kayak curahan hati anak SMA banget. Kok jadi saya yang curhat ini.
Ya jadi gitu sih. Jadi penyertaan Tuhan tuh tak rasakan dan aku percaya itu nggak istilahnya banyak orang kan kok kebetulan gitu, enggak sih kalau bagiku itu memang udah rencana Tuhan sih. Nemuin aku sama orang itu, terus akhirnya bareng sama dia belajar bareng. Itu dari benar-benar belum bisa nyetir mobil, akhirnya belajar mobil supaya dia bilang supaya bisa bawa klien, karena kan dia kan bingung juga nyari supir gitu loh. Kalau bisa yang teman, jadi kan aku memang asistenin dia kayak second shooternya dia gitu dulu loh. Jadi kayak cuma ngambil close-up-nya doang gitu-gitu. Jadi disuruh belajar mobil, akhirnya belajar mobil. Terus beberapa kali bawa klien juga sama dia, akhirnya banyak lah sama orang ini. Habis itu akhirnya baru ya dari teman-teman akhirnya make bagus. Rata-rata sekarang masih dari mulut ke mulut sih, masih belum tak benar-benar seriusin banget. Cuman sampai hari ini nih, sampai dari waktu awal corona itu juga benar-benar ngerasain penyertaan Tuhan tuh. Memang sih ada waktu awal-awal tuh itu udah kayak tak bilang jobnya di cancel, habis itu jobnya dipindah kira ke tahun ini, jadi kan pembayarannya juga terganggu tuh dari April sampai Mei. Iya sih. Cuman ya puji Tuhannya habis itu setelah itu karena ada job juga di selain fine foto video, jadi memang ada di YouTube-nya juga, di YouTube orang, ada handle YouTube orang juga, jadi dari situ juga ke backup. Sampai sekarang ya puji Tuhan masih benar-benar ngerasain benar-benar penyertaan Tuhan itu sih. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan cuma waktu kita diberkati, waktu apa, tapi di saat beberapa bulan kosong itu juga benar-benar masih bisa makan ya, masih bisa ngatur keuangan dengan baik, itu bersyukur banget sih. Kita harus belajar bersyukur sih. Iya. Dari hal apapun ya. Saat kita lagi di atas atau di bawah, kita harus selalu bersyukur. Iya. Kalau nggak salah aku sempat dengar itu pokoknya kita lakuin aja bagian kita. Iya, betul. Iya kan? Nanti Tuhan berkarya. Iya. Yes. Yang kita nggak bisa lakuin ya yang kayak yang kata Derwin misalkan masalah cuaca itu gimana? Pernah banget. Itu waktu ada klien itu cuaca itu sih. Pagi itu kita udah sampai Kintamani. Habis itu gerimis kan? Aduh gimana? Wedding nih ya? Pre-wedding. Jadi gimana nih ya caranya gimana nih mau di lokasi ini tapi gerimis karena subuh itu kan. Bisa akhirnya ngakalinnya pindah ke tempat lain, ngobrol sama klien. Untungnya kliennya mau, jadi kita ke hutan dulu kan. Kalau di hutan banyak pohon itu masih mending lah, rintik-rintikannya nggak separah waktu di Black Lava itu. Jadi ya itu sih, jadi handle kayak gitu sih. Terus waktu sorenya juga waktu di pantai tuh pengen dapet sunset tapi udah gelap tuh Tuhan, yang penting jangan hujan gitu ya, sambil berdoa sih. Berdoa dan akhirnya ya dapat hasil yang terbaik sih. Dari setiap momen tuh dapat aja, ada aja hasil yang terbaik. Keren. Tetap itu nanti pas kayak kamu bilang itu di nyari sunset nggak ada tapi masih bisa diedit. Ya itu nggak, kalau ngedit nggak sih. Cuman ya kreativitasnya kita lah, kita melatih bikin cantik gitu. Ya kan. Gimana sih tetap gambarnya itu kelihatan bagus padahal mendung. Ya entah dibikin momennya atau gimana gitu sih. Kalau orang-orang bilang tuh sekarang estetik. Nah terus udah penyertaan Tuhan kan luar biasa banget kan dari kehidupan Bapak, dan baru juga kayaknya ya, iya nggak sih, tahun lalu ya Bapak juga menikah. Asik. Siap. Itu benar-benar disertai banget kan sudah. Ya. Sama pasangannya. Bu. Ya, itu juga yang nemenin Ferry dari benar-benar dari nol gitu kan. Benar-benar dari nol sih, benar-benar dari yang nggak punya apa-apa sampai sekarang bisa punya ini aja, benar-benar udah. Jadi keinget film Deeply Thanks-nya yang menang juara di Christian Movie Contest. Deeply Thanks. Boleh di-share? Juara 3. Deeply Thanks itu yang mana ya? Deeply Thanks. Pak editor nanti tolong Deeply Thanks. Deeply Thanks itu ceritanya di-upload di YouTube. Di-upload Oke, ntar linknya boleh dah di deskripsi. Iya. Boleh. Deeply Thanks ada di channel YouTube Ferry Ronaldo. Jangan lupa di subscribe. Biar bisa 1000 subscriber, biar bisa dapat AdSense. Asik. Jangan ditunda. Oke. Ini aja yang di subscribe ya YouTube. Oh ini juga. Ini apa namanya juga? Fantastic Youth Shalom. Itu harus di benar-benar. Sama SIC juga.
Ya, SIC, SIC, GBI SIC Shalom ya? dan Pasar. itu GBI Shalom dan Pasar. ini itu apa GBI Shalom, Heeh. terus Fantastic Youth, Heeh. di bawahnya baru Ferry Ronaldo. Fine foto video Iya, Fine Foto Video. atau Ferry Ronaldo. Yo, Mantap, mantap, mantap. Di-subscribe aja keduanya. yo, benar. Mantap, mantap. Jadi apa namanya? Apa yang Bapak rasain itu sampai sekarang kerjaan segala macam justru bener juga kata orang ya kan Wing ya, Apa? apa namanya kalau Do the rest and let God do the rest. widih. Do the best and Do let the God best. do the rest. Oh, Jadi iya. lakukan yang terbaik dan sisanya Tuhan yang akan. Nah, Ya. benar itu. Karena itu aku juga dapat Memprovide. dari Ah. Kak Rohan itu. Yes. Karena Gimana kita tuh? nggak bisa maksa apa yang nggak bisa kita lakukan. Ya, gitu loh. apa yang di luar kendali kontrol kita. Iya, betul. Kayak misalkan klien harus sifatnya gini kan nggak Ya, bisa. Jadi ya, kan kita benar. harus melakukan yang terbaik. Kalau misalkan kliennya kayak gitu, ya udahlah itu kan memang kita manusia punya karakter Ya. masing-masing. Kita ya ngatur skill komunikasi kita lah. Terus apa namanya? Hmm. Juga lagi satu nih. Apa? Nih sebagai kesimpulan segala macam gitu kan. Aku masih ada pertanyaan. Oh, masih ada. Masih Ya ada. udah, ntar berarti Kita masih Satu atau dua? kesimpulannya nanti belakangan. acara ini Gimana? 2 jam Aku kan? nanya apa gimana? Sikat, Aku nanya dulu nih. Sikat Wing. Aku nanya nih. Mm. Nah, Ferry kan apa? Berarti Ferry ini passionnya di fotografi kan? Mm. Berarti videografi. Lebih ke gitu kan? video sih, lebih Video. Oh, lebih oke. justru lebih ke video. lebih ke Oke, video oke. sih. Aku nanya nih, ada dua, nggak tahu sih. Ada dua perbandingan nih. Mm. Kerja sesuai passion sama kerja nggak sesuai passion nih. Mm. Nah, menurut Ferry gimana tuh? Kalau menurut itu ya. Nah, kalau misalnya kerja sesuai passion itu kadang susahnya tuh di awal banget. Terus kalau misalnya kerja nggak sesuai passion, lebih ke bisnis atau misalnya lebih ke ya nggak usah yang apa yang aku suka, cuman kerjanya itu Yang penting ada. yang penting ada dan mungkin uangnya lebih banyak mungkin daripada yang sesuai passion gitu. Kadang. Ya, bisa. Menurut Ferry gimana? Itu gimana? Lu? Tergantung orangnya sih sebenarnya. Iya sih. Tergantung kita karena nggak semua yang sesuai passion itu mudah dan Ya, nggak semua yang tidak sesuai passion itu susah gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita kalau kayak aku nih sesuai passion gini, susah bos di modal. Susah di modal. Susah. Bener kalau justru karena kan lebih aku kan ngumpulin sendiri ya bukan Ya. istilahnya Ya, bukan dari orang tua gitu loh. Ah. Bener-bener pure merintis sendiri lah dari nabung gitu Yoi. loh. Keren. Jadi itu benar-benar modal sih di modal. Kalau buat aku, kalau buat orang yang lain aku nggak tahu. Jadi kalau buat aku di passionku ini yang aku alami ini beratnya di modal. Tapi seneng ya karena aku senang belajar juga. Jadi banyak platform kayak YouTube, kayak ada juga orang YouTube yang bikin kelas online yang kayak itu menarik sih, menarik. Jadi belajar di sana. Jadi kayak dapat ilmu barunya tuh di sana. Kalau misalkan yang Erwin bilang tadi nggak sesuai passion tuh aku kepikiran sebenarnya. Itu yang mengganggu aku kayak Gimana tuh? ini di pegawai negeri. Karena sekarang aku mikir Pak gini, kalau misalkan nanti udah tua, Nah, itu sih. uang pensiun gimana gitu kan? karena udah ngerasain dari papa mertua. Papa mertua ini kan dia dapat uang pensiunan nih Pegawai negeri. Ya pegawai negeri dapat Terjamin pensiunan, gitulah istilahnya. kesehatan terjaga. Jadi kepikiran apa Menyari pindah, PNS, apa jadi pindah PNS ya? PNS. Ya itu sih sekarang lagi bingung, tapi tetap Fine Foto Video bakal berlanjut Jalan. sih, bakal jalan. Jadi harapannya kalau bisa dari Fine Foto Video ini tetap punya uang pensiun sih. Amin. Siapa tahu bisa banget. Jadi Bisa. harus belajar ekstra itu dari tadi. Kalau sesuai passion tuh tidak selalu mulus yang kita kira gitu loh. Iya, benar. Ya. Tidak selalu mulus. Kalau misalkan yang Erwin bilang tadi yang enggak sesuai passion tapi banyak uangnya, banyak banget. Ya, Kalau itu misalkan iya banyak banget. Kalau misalkan aku sesuai passion video tapi aku lebih passionnya itu kalau kayak mau create sendiri gitu loh, bukan gabung ke perusahaan orang gitu kan. Sebenarnya bisa aja gabung ke perusahaan orang, kita loyal di sana, gaji per bulan juga gede gitu kan. Jadi lebih terjamin juga itu bisa. Cuman kalau aku lebih seru sih kalau kayak bikin kayak istilahnya ini loh perusahaan kita sendiri gitu. Iya. Cuman yang struggle-nya ya berat sih. Itu dah. Berat sih, berat Itu banget. beratnya kalau kerja sesuai passion. Berat sih. Jadi sesuai passion seru, asik. Kita Ya.
kita harus menikmati. Ya, Iya, Harus benar. menikmati. kadang Jadi kadang awalnya menikmati terus di tengah jalan kayak Ya. Erin juga ngerasain nih kan Ah, lagi iya, kerja iya. di arsitek Ah. nih. Sebenarnya passionnya Erin arsitek nih, cuman seiring Gambar berjalannya gitu ya. waktu ngalamin maksudnya gimana sih real dunia kerja itu. Kadang passionnya tuh kayak menipis lagi, Ya. tapi kadang lagi naik. Oh, Jadi kayak gitu. Iya, iya. itu Pasti juga ada. kalau misalnya kerja sesuai passion tuh harus Hmm. komitmen Mm. dirinya komitmen. itu sama passionnya itu. Iya, 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 iya. Betul. Karena susah sih untuk menjaga passion juga kan. Iya, betul. Jadi harus kayak menjaga spiritnya tuh kayak Spiritnya. aku pernah sih kayak di titik tuh males banget ngedit video. Ya kan pasti kayaknya semua orang pernah deh Pernah punya juga, passion, walaupun passionnya tuh disukain banget, tapi Iya. di satu titik tuh Pasti bosen ada. sama passionnya pernah. itu gitu. Pasti ada Gini sih. aja ya kan. Habis itu kayak ngeliat orang. Jadi yang bikin aku semangat tuh gini. Ya waktu ngeliat YouTube tuh kok kayaknya enak ya orang tuh bikin video YouTube, bikin maksudnya editor tetap ngedit apa nggak bosen. Tapi ada yang apa? Yang lainnya juga tetap semangat di passionnya itu jadi bikin semangat lagi sih. Iya gitu. sih. Jadi kayak ngeliat teman-teman lingkungan sekitar kayak Iya benar. masih jalan dengan passionnya aja. Oh ya udah Iya, harus iya, juga benar, semangat. Nice. Jadi lingkungan sekitar tuh juga bisa menyemangati sih. Betul, Benar sih. betul. Balikin mood gitulah istilahnya. Iya, ya. balikin mood Mood gitu. harus di atas tuh biar passionnya juga tetap terjaga. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau dari aku, nggak tahu kalau dari Mas Marlin. Ya. Kalau saya sih sudah semuanya terjawab sih saya. Siap. pertanyaan saya. Ada mungkin istilahnya baru tuh nggak tahu sih udah lama atau enggak. Ada istilah work life balance. Udih. Jadi kayak keseimbangan kehidupan bekerja gitu. Iya. Jadi kayak Iya. Terus keseimbangan bekerja. mungkin Ferry bisa sharing gimana maksudnya Ferry nyeimbangin antara kerja habis itu dengan kehidupan Yoi, dengan kesibukan di rumah atau tangga. enggak di rumah tangga habis itu Terus di apa juga? pergaulan di Betul. gereja Di gereja dimanapun juga. dimanapun gimana sih tips atau cerita sharing boleh deh. Sharing aja kali ya. Nah, Mungkin dibilang balance banget enggak sih. Cuman kadang kita harus gini, kita harus ya itu tadi kalau misalnya kita ada passionate di sini, kita ada komitmen di sini, ya kita harus jalaninnya jangan setengah-setengah gitu loh. Ya. Jangan kita jalaninnya setengah-setengah karena pasti ada waktunya kita capek, pasti ada waktunya gini. Tapi kita tetap harus ngatur juga kayak kita. Jadi kita tuh tetap butuh jalan-jalan, kita butuh jalan-jalan. pasti. kita butuh memenuhi Iya hobi gitu kan. Iya sih. Jadi itu tetap harus kayak kesukaannya kalian tuh apa sih gitu. Jadi kan aku yang tahu kesukaanku diri sendiri tuh jalan-jalan. Misalkan seminggu ini kerja, paling enggak hari Minggunya bisa jalan-jalan, ya udahlah jalan-jalan sama teman, sama istri sekarang. Asik. Jalan-jalan. Jadi jalan-jalan Nanti nggak berdua lagi jalannya, bertiga. bentar lagi. Bentar lagi nih. Doain ya, doain. Amin. Biar semua lancar. Jadi ya itu sih, jadi harus diimbangin gitu. Dan kalau udah fokus kerja, jangan lupa juga sama Tuhan gitu. Ya, itu aku benar sih. Benar-benar pernah ngalamin banget kayak apa namanya, udah capek, aduh berdoa nggak ya, akhirnya ketiduran kayak gitu tuh. Ya sekarang juga masih struggle itu sih karena banyak kerjaan juga. Jadi tapi tetap harus ingat Tuhan kapanpun itu, pokoknya dengan hubungan kita sama Tuhan, pekerjaan yang sama Tuhan ini tetap harus bagus sih. Harus bagus meskipun pekerjaan struggle, kehidupan struggle, mungkin nggak bisa yang namanya jalan-jalan, nggak bisa enjoy. Tetap harus menikmati apa? Enjoy the little things, asik. Jadi kayak menikmati hal-hal kecil kayak misalkan kayak aku berangkat kerja ke Ubud pagi-pagi, ya udah nikmatin aja perjalanannya bagus, pemandangannya sawah sejuk gitu enak ya udah itu kita enjoy, jangan waktu di jalan kita kerja lagi ya jauh lagi ya. Ngapain buat hidup mengeluh gitu loh. The power of positive thinking. Iya, tetap harus positive thinking itu sih. Jadi meskipun kadang nggak dapat masa-masa kayak liburan karena nggak punya uang, karena waktu juga, jadi tetap harus menikmati hidup. Jadi
jangan kita ke distract sama sosial media yang Iya, kayak betul. menikmati hidup harus jalan-jalan, harus Ya, harus ke hotel, ke villa, kayak gini ya. Kalau harus kalau beli kita barang punya, mahal, ya, Wih. kalau harus kita beli punya, sepatu, Wih. ya, bermerek, motor, motor, gitu kan ya. brem. Ya itu boleh kalau misalkan kita punya dan Ya. jangan sampai kita terbebani karena hal Ya, itu. benar, gitu. Iya, benar, iya. benar, benar. Jadi kita harus tetap menikmati dari hal-hal kecil. Aku pun nggak terlalu sering kok. Kayak kemarin liburan sama istri sama teman itu, ya sekalian dia foto maternity kan sekalian Ya. buat Ya, jualan dah, buat Ya, sekalian benar buat sih. jualan di post. Jadi Kalian ya udahlah, promo, oke lah. segala macam gitu kan. ya sekalian promo segala macam. Ya oke lah, cuman 1 malam ya udahlah nikmati aja gitu. Satu malam di villa pun itu sangat berharga. Ya itu sih. Jadi tetap menikmati hal kecil dalam hidup kita, seberapa berat pun kehidupan kita. Intinya yang aku dapat Rema hari ini, Tuhan tetap sayang kalian. Asik. Yes, amin. Amin. The best. Dan Siapapun kita, Hmm, dari manapun kita ya, lahir, betul. Ya, apapun background kita, Ya, apapun betul. masa lalu kita, ya. apapun apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, Tuhan tetap sayang sama kita. Yes. Dan itu adalah sebuah fakta. Ya, itu fakta banget, Fakta. banget. Itu yang lagi aku alami sekarang ini. Yoi. Itu benar-benar kayak, ya mungkin nanti di episode berikutnya kali ya. Boleh nih next episode. Siapa tahu kalau misalkan diundang lagi mau fantastik. Amin. Ini Nanti pas udah jadi bapak, beda lagi nih topiknya ntar. beda ya. Wah, itu mungkin bisa ya. ditemani Ditemani istri. Istri. Kalau Mas Yan bilang kemarin apa sih? Istri tercinta. ya istri tercinta. Mungkin Hmm. Bapak nanti bakalan ditemani oleh istri tercinta. Begitu Siap. kan. Dan tentunya ya, kalau aku dapat nih, yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang menghasilkan uang. Iya, Ya, itu yang banget sih. tentang passion tadi tuh. Iya, Banget bener. sih, Itu banget the sih. best banget. Soalnya aku punya teman, dia kerjanya mungkin nggak sesuai di bidangnya mungkin ya. Ya, Tapi dia tetap kayak jalanin hobinya dia. ya Kayak itu dah. kayak beli barang yang dia sukai. Ya benar-benar. Bilangnya buat dia tapi Ya. dijual lagi gitu Justru Ya. kan. lagi. Wah, itu Iya. Dijual lagi gitu kan, kayak hobi motor gitu. Ada sih, aku punya teman gitu sih ada. Ada yang passionnya tuh jadi pekerjaan utama, ada yang Ada. passionnya pekerjaan sampingan Sampingan. gitu. Iya, saya Jadi ya yang penting kita enjoy lah, kayak tadi Iya. kita harus memiliki nilai positif lah dalam hidup Ya. kita. betul. Jangan mengeluh, jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain tuh Betul. untuk sesuatu istilahnya kayak materi. Ya tapi Ya. boleh lah untuk penyemangat boleh. Cuman jangan sampai bikin kita down. Kalau kita ngelihat orang lain di sosial media terus kita down, stop sosial media, udah kita lakukan yang kita suka gitu loh. Betul. Kalau misalkan kita ngelihat terus kita semangat, ya bagus. Cuman kalau Ya, kita ya, ngelihat ya. terus kita down, lebih baik udahlah stop dulu sosial Nah, media, kita lakukan apa yang kita suka gitu lah. Betul. Ngomong tentang sosmed nih kayaknya bisa ada satu episode lagi nih ntar. Ya, Iya, bagus iya. tuh, bagus tuh. Mungkin. Kayaknya sebelumnya pernah dibahas di podcastnya Mas Marlin nih. Selamat datang di Promo terus. Karena di sosmed tuh kan apa orang tuh nampilinnya yang baik-baiknya aja, Yoi. yang enak-enaknya aja. banget. Yang Banget, nggak baik, yang jelas. susah-susahnya itu nggak ditampilin ke Ya, jelek-jeleknya nggak yang mau? ditampilin. Nggak banyak yang nampilin kayak gitu, tapi Ya, nggak rata-rata Rata-rata pasti enggak sih. saat-saat dia lagi happy aja sih yang di-share gitu kan. Rata-rata. Ya, itu sih. Rata-rata. Dan- Kan ada juga sih yang waktu sedih. Cuman kan kadang untuk ya cari perhatian. Ya, di story. ada juga momen-momen. Story hitam mencari- dengan tulisan. Iya. Pengalaman pribadi ya Winda. Pribadi banget. Kayaknya Oh enggak, Kayaknya hitam, pernah sih. hitam, Nah. habis itu ada lagu rohaninya tuh. Wah, Asik. momen bisa ditebak itu bila ada teman-teman kita, teman-teman kalian mungkin kalau ada lagi apa namanya share dan ada lagu rohaninya, mungkin dia lagi down. Nah, disitulah kita harus masuk ke sana. Masuk, iya betul. Ya. Harus kasih support dia. Betul, Jangan betul. jangan di skip atau apa sih, jangan Iya, gitu. betul. Paling enggak kalau kita agak malu, mungkin kan ada teman-teman yang mungkin agak kita sungkan buat nge-DM segala macam support, ya kita bisa bantu doa segala macam. Tuh, Betul sekali. betul sekali itu. Mantap. Itu. Yes. Ya. Lalu semuanya sudah dibahas. Ya. Dari kuliah. Dari Sampai- kuliah sampai Dari sekolah, dari hobi, sekolah, kuliah, Kuliah, terus kerja, kerjaan, passion. tujuan, harapan gitu ya. harapan. Ya. Yang harus digapai mimpi kan gitu Ya. kan, itu semua the best Dan banget. berkat Tuhan
berkat Tuhan. Tuhan. Ya, betul. yang dialami. Iya. Dan bentar lagi juga bakal menjadi seorang bapak. Amin. Kami ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Kayak sudah lagi datang. 2 minggu deh kayaknya. 2 minggu Lagi lagi. 2 minggu lagi lahir dari hari ini rekaman ya. Keren. Sekarang adalah Sekarang tanggal tanggal 24. 24 April. 24 berarti istilahnya lagi 14 hari ya. Kalian bisa tebak itu tanggal berapa. Jangan lupa kirimin kado ke Ayo dong, mumpung gini kan. Ini tayangnya kapan sih? Nanti Tergantung malam. editornya selesai ngeditnya kapan sih. Editornya lagi. Tolong cepat-cepat. Dibantu ngedit lah pakai HP bisa kok. Enggak. Bisa banget ngedit beginian pakai HP. Ya pokoknya gitulah 2 minggu dari sekarang juga dia akan menjadi bapak bersama Yes. seorang istri, menjadi ibu. Mungkin teman-teman ada yang mau memberi sesuatu, boleh banget. Jangan aja lensa ya, ini mahal banget. Nggak nih. Nggak sampai jual ginjal lah. Enggak sampai jual ginjal, tapi Tapi motor jual- satu bisa ya kan? Beli 2 motor satu. bisa. 2. Benda seperti ini bisa membeli motor 2. Waduh. Nggak, kalau yang ini 1. 1. Apa tapi itu? Ya Alfa dapat lah. Woi. Ya. Tapi dari jepret-jepret kan bisa menghasilkan motor baru nanti. Betul. Haleluya. Haleluya. Mungkin nanti ada scene-scene yang berbeda lagi tentang soal hobi dan segala macam. Ya. Yes. Oke, sekian dari kami berdua ya, Wing. Makasih. Makasih banyak buat Makasih. Ferry. Makasih ya buat Fantastic Youth. Buat sharing-sharingnya. Makasih Buat buat sharing-sharingnya. sharing-sharingnya. Sangat tentunya pasti buat teman-teman di rumah atau teman-teman yang lagi megang HP lagi gabut pasti bakalan nonton ini. Yang Pasti- nonton sampai habis. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banget, jangan Yes. lupa di like ya. Ya, di like, like, komen, komen. Kalau ada yang mau disampaikan dan tentunya harus di-share. share, Ya. subscribe. Subscribe jangan lupa. Nah, Kalau teman-teman juga punya cerita atau keresahan Heeh, yang mau dicurhatin atau Di-sharingin. diceritain, sharingin, bisa. siapa tahu punya pengalaman Heeh. Ya. pengalaman dengan Tuhan, Ya, pengalaman betul, dengan betul, sesama. Bisa hubungin kita Yoi, di di- Instagramnya Di Instagramnya @fantasticyouth_shalom. betul. Ya. Tentunya. Atau boleh langsung di komentar, langsung kalau mau Ya. malu, mau di DM silakan. Boleh. Boleh Oke. banget. Oke. Yes. Oke, Sekian sekian dari kami. kami. Terima kasih Ya, sudah Terima nonton. kasih banyak. Terima kasih Bapak Ferry, terima Yes. kasih Bu Esther sudah nemanin. Terima kasih juga buat kru-kru semua. Erwin, terima kasih. Makasih juga Mas Marlin udah menjadi perbantuan host Oh, iya, perbantuan sekaligus host tamu yang yang tidak terselundup. Oke. Dah. yes. Bye. Dadah. Bye. Thank you.